Baik, kita akan melanjutkan ya firman Tuhan malam hari ini. Biar saudara bisa menyaksikan sambil melihat air yang mengalir di belakang saya, pohon-pohon. Jadi yang belum pernah ke Amerika, lihat saja di sini ya. Apa yang saya tayangkan ya, karena memang anugerah saudara ya bisa datang ke tempat ini. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Ada satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu. Saya ini seorang oma dengan 5 orang cucu ya. Semua laki-laki dan saya ibu dari 5 orang anak dan semua juga laki-laki. Wow, oma ya punya cucu 5 semua laki-laki, punya anak 5 juga laki-laki semuanya. Puji Tuhan, oma luar biasa ya. Usia saya 74 tahun, tepat tanggal 22 September ya saya berulang tahun. Saya ini punya penyakit jantung, koroner Bu, dan fungsi ginjal, keratin 7, bahkan BUN 92, asam urat 9. Ya wow saudara. Setiap hari saya harus minum obat untuk jantung 5 macam dan untuk ginjal 4 macam. Saya hanya boleh makan daging sapi, bisa juga dengan ya ikan dan lain-lain, itu tidak boleh. Ya bahkan kuah soto, rawon juga tidak boleh. Ya ayam, tahu dan tempe juga dilarang. Wah, kesaksiannya Oma ini luar biasa ya. Semua nggak boleh dimakan karena memang banyak penyakit. Semalam ya 500 sampai 600 cc atau 3 gelas air saya boleh minum, itu air putih per hari hanya segitu. Ya bahkan semua sayuran dan buah juga tidak boleh ya. Tapi pada bulan Februari Bu, saya mengucap syukur ya, saya tetap sehat walaupun ada begitu banyak penyakit bahkan pantangan yang saya harus jalani, tapi saya bersyukur saya tetap sehat Bu, karena Tuhan Yesuslah yang menjaga saya. Amin. Bahkan saya selalu bersuka cita. Wow, jadi saudara sakit atau apapun tidak bisa menghalangi kita untuk bersuka cita tentunya, seperti kesaksian Oma ya. Puji Tuhan Bu ya, pada bulan Februari 2021 kemarin ya, pada saat itu pada bulan Februari kemarin itu hari yang berat untuk keluarga kami. Anak saya 3 orang, menantu 2 dan cucu saya 2 kena COVID Bu. Tapi puji Tuhan Ibu, saya bersyukur ya. Saya yang paling tua ini 2 kali dites hasilnya negatif. Oh luar biasa Oma ya. Anak saya yang nomor 4 dipanggil Tuhan Bu. Wah, turut berduka cita Oma, tapi apa yang Tuhan buat itu baik ya. Saya memang syok Ibu, dan saya juga telepon Ibu saat itu, dan saya dapat penguatan dari Ibu bahwa saya harus ikhlas. Oh puji Tuhan ya. Dan semua sudah ada waktunya Tuhan Bu. Terima kasih Bu atas firman-firman yang Ibu sampaikan. Sangat-sangat memberkati dan menguatkan saya. Bahkan sekarang saya sudah bisa menerima keadaan ini. Saya juga mendapat channel Ibu dari seorang teman saya. Saya sangat-sangat diberkati oleh mesbah doa yang Ibu sampaikan. Sejak tahun 2020, demikian Ibu kesaksian saya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus selalu menyertai Ibu dan keluarga. Amin, amin. Puji Tuhan Oma, luar biasa Oma kesaksiannya. Ya, walaupun anak Oma dipanggil Tuhan. Ya, dan sekarang Oma bersyukur sudah bisa menerima keadaan. Ya, dan saat itu Oma juga sempat menelpon saya. Ya, dan saya tetap berkata bahwa harus ikhlas menerima semua keadaan. Kenapa saudara? Karena kita ini tidak bisa mengontrol semua keadaan di hidup kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengendalikan segala hal di dalam hidup kita. Jadi karena itu bagian kita hanya berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan selanjutnya Tuhanlah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu Oma, Oma harus ikhlas menyerahkannya, bahwa mati dan hidup itu adalah kedaulatan Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Kemarin kita sudah sampai di Hosea, Hosea pasal yang keempat. Ya, kita sudah mendengar kemarin firman Tuhan berkata, bangsa ini berdosa, dan kepada siapa Tuhan berperkara? Kepada hamba-hamba Tuhan, kepada nabi-nabi, kepada imam-imam. Tuhan berkata, mereka ini tidak menyembah kepada Allah, tidak melakukan kebenaran, bahkan melakukan dosa. Karena apa? Karena imam-imam yang tidak mengajarkan yang benar kepada umat Tuhan. Bahkan imam-imam bersuka cita menikmati rejeki dari dosa umatku, kata Tuhan. Bahkan mereka terus memaksa umatku untuk melakukan dosa. Saudara,
sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau malam ini ada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan, mungkin pendeta, gembala, mari kita mengajarkan firman yang murni, serukan tentang pertobatan, hidup dalam kekudusan dan mengejar perkenanan Tuhan. Bukan hanya mengejar berkat, mujizat. Saya yakin itu semua akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata, kepada imamlah aku berperkara. Tuhan marah kepada hamba-hambanya karena mereka tidak mengajarkan yang benar. Ya, ayat yang ke-11 bisa dikatakan, saudara, kita sudah sampai ke ayat yang ke-10 kemarin, dikatakan Tuhan bilang apa? Mereka akan makan tapi tidak akan pernah kenyang. Artinya apa? Tidak akan pernah merasakan kepuasan dalam hidupnya. Orang yang terus hidup dalam dosa, hanya mengejar perkara-perkara duniawi, tidak akan pernah merasa puas dengan apapun di dalam hidup mereka. Tuhan berkata, kamu akan makan tapi tidak akan kenyang, kata firman Tuhan. Ya, sekarang kita lanjut ayat yang ke-11 ya. Kemarin kita sampai ayat yang ke-11. Ya, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Bahkan karena kenikmatan dosa, orang tidak lagi bisa berpikir sehat. Sudah tahu kenajisan itu tidak baik. Sudah tahu minuman keras itu enggak baik. Sudah tahu perselingkuhan itu enggak baik, masih tetap hidup di dalamnya. Jadi daya pikirnya sudah enggak jalan, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-13 sekarang, ya, mereka mempersembahkan korban di puncak-puncak gunung, membakar korban di bukit-bukit, ya, dan mereka meninggalkan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama kembali kepada penyembahan yang benar, ya, seperti pujian yang berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Jadi penyembahan itu apa? Bukan sekedar lagu, tapi sikap hidup kita. Cara hidup kita di hadapan Tuhan, itulah penyembahan kita. Ayat yang ke-14 berkata, ya, seperti biasa saudara, saya sudah mengingatkan, saya tidak menulis ayat di layar. Saudara boleh buka Alkitab masing-masing untuk membaca firman Tuhan, ya. Ayat 14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka bersinah, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal di bukit Bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak menyalahkan anak-anak muda. Kenapa? Karena orang tua lah yang bertanggung jawab. Tuhan berkata mereka itu hanya mengikuti, ya. Tetapi umat yang tidak berpengertian itu akan runtuh. Saudara, mari kita memiliki firman, pengertian di hadapan Tuhan agar hidup kita ini bisa berbahagia. Ayat 15 berkata, jika engkau ini bersinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup, ya. Ayat yang ke-16, sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masa kan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Ya, firman Tuhan berkata Israel sudah seperti lembu yang degil, artinya yang keras kepala, yang tidak mau dengar-dengaran, pemberontak, saudara. Masa kan Tuhan akan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Bagaimana kita meresponi Tuhan, sejauh itu juga Tuhan akan menyertai hidup kita. Kalau kita nih baik-baik mendengarkan firman, menjadi domba yang mau digembalakan, maka Tuhan juga akan mengembalakan. Tapi kalau kita sudah menjadi seperti lembu liar, maka ya saya percaya juga kita tidak akan mengalami ya tuntunan Tuhan, saudara. Ayat yang ke-17, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan, ayat 18, persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Firman Tuhan berkata, di depan kita Tuhan membentangkan jalan, ada berkat, ada kutuk. Tergantung kita sekarang mau mengikuti yang mana, saudara. Kalau kita tahu jalan kebenaran, mari kita pilih jalan kebenaran itu. Ya, kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata, ya, orang Israel, umatku itu, mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran. Karena itu, saudara, kemarin Tuhan sudah ya mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk apa? Ya, Tuhan itu sudah menyediakan kemuliaan bagi kita. Tapi seringkali kita lebih memilih kehinaan daripada kemuliaan. Ya, ayat yang terakhir, ayat 19, angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Saudara, ya, orang yang tidak melakukan kebenaran itu hanya akan mendapat malu. Ya, mari kita bertobat selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan.
Mari kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengikuti jalan kebenarannya, dan sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau. Terima kasih buat semua ya. Kerinduan saudara. Saya percaya saudara itu terus rindu menunggu mesbah doa. Makanya sesibuk apapun saya akan tetap berusaha melayani, karena saya tahu ini adalah penggembalaan di dalam mesbah doa bagi saudara yang terus rindu melakukan kebenaran dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita berlomba untuk masuk dalam perkenanan Tuhan di hari-hari terakhir ini, agar kita boleh semakin mendapatkan kemasyuran dan kemuliaan.